Oke, selamat sore. Kita sekarang bersama dengan Coach Rastafari Orongbola. Kenal dengan Kak Fari, pelatih dari Amarta Hang Tuah. Gimana kabarnya Kak Fari? Baik. Gimana? Selama ini jadi ngapain aja nih selama masa karantina ini? Ya di rumah semua. Ya kalau anak-anak saya dengar sih di mes. Ya. Jadi memang nggak ada latihan gitu. Ya. Oh, untuk keluarga Kak Fari sendiri, di dalam keluarga sendiri kira-kira ada kegiatan apa nih selama ini? Ya apa ya? Diem-diem aja lah. Nggak, waktu pertama-tama sih kita kan di depan ada setengah lapangan basket lah. Masih nembak-nembak gitu, tapi tambah kesini kayaknya nggak enak sama orang-orang, ya udah kita nggak ada kegiatan lah, di rumah aja. Paling nonton TV lah. Jaga cucu juga Kak Fari? Ya iyalah. ikut bantu ngurus cucu juga ya berarti ya? Ya terpaksa. Mana kira-kira Pak Fari yang lebih repot, yang lebih susah mana? Melatih tim atau jaga cucu? Ya melatih tim lah. Kalau jaga cucu kan bisa sambilan gitu. Sambil Kalau melatih tim kita nggak bisa sambilan, dia nggak. Oke Kak Fari, kita bicara sedikit sekarang mengenai basket Kak Fari ya. Jadi kan Kak Fari terakhir di pertengahan musim IBL 2020 ini diminta untuk menjadi head coach dari Amarta Hang Tuah. Dan dari beberapa artikel sebelumnya disampaikan Kak Fari akan fokus untuk masalah defense dulu di Amarta Hang Tuah, untuk dibenahi masalah defense dulu. Kira-kira pada waktu Kak Fari ini mengambil alih tugas kepemimpinan sebagai head coach Amarta Hang Tuah, ini fokus apa selain masalah defense ini? Di defense ini apa sebenarnya menjadi masalah dari Hang Tuah? Kan sebenarnya anak-anak tuh untuk defense sudah bisa, tapi mungkin hanya suruh lebih rapet lah ganggunya, jadi nggak longgar. Mereka kebiasaan jaganya longgar, cuman itu aja. Jadi kalau ada orang pegang, ya terutama orang pegang bola ya, orang pegang bola tuh kita minta bahwa mereka harus jaga rapet. Jadi nggak boleh orang yang pegang bola tuh nggak bisa santai gitu nyari passing kemana gitu, karena kita nggak ganggu. Cuman itu aja, dan ya nggak berubah banyak sih ya. Hanya apa ya? Kalau menurut saya ya mereka udah bisa, tinggal diarahin aja gitu. Dan itu aja sih. Sama ya ini apa? Ya munculin PD-nya lagi deh. Gitu. Anak-anak bahwa Anda tuh bisa main gitu. Mungkin ya ini kemungkinan kan kalah 8 kali berturut-turut tuh agak membuat ya mereka agak aduh kita kok kalah mulu gitu ya. Jadi saya sebenarnya datang ke situ sih nggak banyak yang dirubah, nggak banyak nggak banyak apa-apalah, cuman gimana ngemong mereka supaya mereka percaya diri dan mereka main sesuai kemampuan mereka. Dan ya alhamdulillah sih berhasil gitu. Ya, tapi memang kelihatannya Kak Fari sangat merendahkan diri sekali, karena terbukti di 5 game terakhir ini peningkatan dari Hang Tuah luar biasa sekali, terutama bagaimana mereka bisa mengimbangi ya antara defense maupun offense gitu. Iya itu iya. Ya sebenarnya sih kalau saya kan dulu waktu pada saat Coach Bedu pegang, saya udah lihat Hang Tuah, sering ngobrol sama Bedu juga, bahwa tim lu udah bagus nih. Paling menurut saya paling bagus waktu Piala Raja atau di Jogja. Ya. Sistemnya kelihatan, ininya kelihatan. Ya untuk saya sih demen nontonnya gitu. Tahu-tahu ya Bedunya pindah ke Lovre kan. Ya. Saya bilang ya dia nanya saya bilang ya ya dia mau nyoba hal yang baru ya silakan aja kan, ya kita nggak bisa tahan juga. Waktu itu kebetulan ya Ferry ngubungin saya pertama di game Jakarta tuh saya belum
masih baru datang nonton latihan, masih ngasih masukan ke pelatihnya. Tapi akhirnya ya dari hang tuanya juga hanya minta saya jadi head coach supaya anak-anak ngerasa ada yang jagain orang tua gitu. Jadi mereka agak aman, itu aja sih. Coach Fahri, kalau umpamanya bisa kasih bocoran dikit ya. Kira-kira pada waktu hari pertama Coach Fahri menjadi head coach dari Amarta Hang Tua, di latihan pertama, apa yang menjadi fokus dari latihan mereka? Saya cuma nerusin latihan mereka aja. Jadi pada saat latihan tuh biasanya Coach Ai ini hari mau kasih apa? Ini, ya udah jalan dulu. Jalan nanti saya lihat, kalau saya perlu masuk, saya masuk. Nah, sesudah saya pegang itu, saya minta, ini hari, ini. Yang action sih banyak kan masih mereka gitu. Saya cuman kalau ada hal yang ada hal baru yang ini baru saya masuk. Kalau enggak, mereka udah bisa jalan sendiri sebenarnya sih. Oke. Kak Fahri, tadi kan Kak Fahri sempat menyinggung bahwa secara skill para pemain Hang Tuah itu tidak ada masalah. Mereka juga pengetahuan basket mereka juga udah mumpuni. Tinggal bagaimana meningkatkan PD mereka setelah mengalami 8 kali kekalahan itu kan. Nah, tapi sebenarnya yang kita kepingin tahu itu, bagaimana cara Kak Fahri untuk meningkatkan PD mereka? Apakah mereka ini diberikan seperti target-target khusus pada waktu latihan, target-target khusus pada waktu pertandingan, atau bagaimana cara meningkatkan PD para pemain ini? Enggak juga sih. Jadi saya kan untuk game-game pertama saya masih belum klop, jadi masih nanya-nanya sama ICM siapa sih yang jaga bagus, siapa yang biasa ini. Nah, sudah 3 game di mana di Kediri kan Surabaya itu saya mulaiin. Nah, sebenarnya sih yang perlu kita ngasih kepercayaan kepada dia boleh main bebas, siapapun boleh nembak, siapapun boleh drive, tapi pada saat yang tepat. Jadi nggak ada yang nembak maksa, kalau kosong siapapun boleh nembak. Jadi ngasih kepercayaan kepada mereka, kalau saya sih ngasih kepercayaan kepada mereka, jadi mereka ngerasa bahwa mereka dipercaya, ya mereka main sesuai dengan kemauan mereka. Itu aja sih, saya nggak ada nggak ngumpul. Kan di situ yang saya kenal udah pernah ngelatih hanya Kelly. Yang lain saya baru Abraham Bernas, ini saya cuma tahu nama aja lah. Tapi ya pada saat latihan ngobrol, ada Neno, ada siapa Gunawan. Pada saat saya datang Gunawan tuh nembaknya katanya masih kurang. Cuman ya apa ya, kalau di latihan tuh ini hari saya perhatiin dua, Neno sama Gunawan. Yuk nembak sana. Itu pindah sebelah, perhatiin si Abraham Benas ini. Jadi kayaknya mereka diperhatiin aja lah, diperhatiin, disuruh nembak, suruh ini. Hanya itu aja sih, nggak ada treatment khusus. Kak Fahri, kita tahu bahwa di Amarta Hang Tuah ini ada 2 pemain muda yang kontribusinya cukup luar biasa, ya, Abraham Wenas dan juga Stephen Wilfredo Neno. Kira-kira dalam pola permainan yang diterapkan Kak Fahri ini ke depannya nanti bagaimana rencana Kak Fahri untuk mengembangkan tim Amarta Hang Tuah ini? Saya itu kalau ini menurut saya malah nggak 2 ini. Kita masih punya ada Gunawan, ada Kelly pun kita bisa pakai pada saat-saat tertentu. Kemarin juga kan ada momen-momen tertentu si Lucky pun pada saat kita harus menjaga orang yang susah kita mesti pakai. Jadi apa ya? Jadi nggak ada saya nggak akan bikin khusus untuk Neno. Karena shooter kita kan ada Neno, ada Gunawan, ada kadang-kadang si Wenas juga bisa shooter. Ada Sefli Rondonuwu juga Kak Fahri ya? Ya, Sefli. Nah, itu Sefli yang belum yang selama ini yang belum mungkin saya juga mungkin yang Rondonuwu ini mesti agak ini, karena sebelum saya katanya dia paling bagus mainnya. Tapi karena sesudah saya mungkin agak sedikit mainnya. Ini mesti ada treatment khusus gitu supaya dia timbul lagi. Memang pasti ada yang kurang, ada yang ini karena ya tujuannya kan mau menang. Jadi
terpaksa saya pakai yang saya percaya dulu. Tapi saya rasa semuanya pemain tingginya oke-oke aja. Saya rasa untuk kedepannya kita siapin untuk Amar Tangtua. Kalau untuk shooter Neno ada, Gunawan ada. Pada saat siapa yang lagi in, kita pasang dia lah. Jadi enggak ini. Tapi kan jadi 5 pertamanya tuh bisa mulai dengan Abraham Wenas, bisa mulai dengan Kelly. Iya kan? Jadi siapa yang nanti untuk ngedore siapa nih? Oh, misalnya saya bilang pada saat ini Kelly perlu karena dia ini ya Kelly kedua. Pada saat ini mesti Abraham Wenas, kita mesti main cepet Abraham Wenas kedua. Arahnya sih ke situ. Kak Fahri, pada waktu Amarta Hang Tua mengambil keputusan untuk mengganti pemain importnya, apakah Kak Fahri juga memberikan masukan terhadap pemain import yang diganti itu? Saya sebenarnya yang terakhir yang kita ganti terakhir, saya kan nggak belum lihat. Hanya nanya, saya percaya sama Ferry kan yang ikut sama ini kan ikut. Jadi bilang dah kota, ya oke coba aja deh. Ya, gimana orangnya? Oh dia bisa ini. Udah, saya mau itu gitu. Soalnya yang bisa, yang agak jaganya mau. Oke, datangnya kan di Malang. Ya. Datang tanggal 2 berapa tuh ya? Tanggal 3 atau tahunnya pas dia datang siangnya lockdown nggak jadi pertandingan. Yeah. Tapi kita tetap latihan. Yeah. Saya bilang latihan deh, saya mau lihat dia. Ya rugi lah, bagus menurut saya sih. Yeah. Ya cukup. Ya, jadi saya bilang, aduh ini Fer gimana nih? Ini kalau dia main dia masih jet lag lagi ya mainnya. Yeah. Oke, apalagi kalau enggak gitu. Ya udahlah. Yeah. Kak Fahri, dari 3 pemain import yang terakhir bermain untuk Amarta Hang Tua, ada 2 diantaranya adalah Q Cotton dan Emilio Parks. Dari kacamata Kak Fahri sendiri, bagaimana evaluasi Kak Fahri terhadap 2 pemain import ini? Apakah ada kemungkinan tahun depan bisa dipanggil kembali untuk Amarta Hang Tua? Saya rasa salah satu mestinya bisa aja. Mungkin kalau untuk saya pribadi mungkin kalau Q Carton oke. Kalau Emilio kita mesti karena apa ya? Kalau kita ketemu siapa? Your Lohorn, Mike Glover. Ya Lohorn ini agak berat dia. Jadi kita mesti ambil yang gede, yang kuat gitu. Kalau Q Carton sama Dakota sih, saya rasa sih oke aja. Untuk pemain lokalnya? Pada prinsipnya sih 2 orang ini oke gitu. Jadi di latihan oke, di ini oke, nggak banyak apa ya, nggak banyak minta dan kalau disuruh apapun ikut aja. Tapi main zone, main ini mereka nggak ada yang komplain harus ini. Ya sebenarnya kalau secara attitude sih dua-duanya oke lah. Kita bicara dengan pemain lokal, tadi kita sempat bicara mengenai Neno, mengenai Wenas, tapi saya tadi juga lupa untuk menyebut satu pemain muda yang kelihatannya beberapa kali di beberapa series tampil cukup mengejutkan, yaitu Fisyaful Amir. Bagaimana Kak Fahri menilai seorang Fisyaful Amir ini? Itu kan saya juga sebenarnya nggak tahu. Dia ini yang muda, dia ikut main terus dia bilang siapa? Dia bisa pasang. Oke, pasang masuk. Oh ini oke nih, gue bilang. Tapi kan hari-hari sebelum kita lawan Prawira itu kan dia kena kayak kakinya kena, jadi nggak bisa dipasang dia. Bukannya dia dirotasi gitu, tapi memang nggak bisa main. Dia Gunawan pernah, terus dia waktu lawan Prawira, saya tanya bisa main nggak? Bisa Kak kayaknya. Oh, kalau bisa, saya bilang sama Coach Sai dia harus main. Ya kenyataan dia orangnya apa ya? Ya oke deh, skill belum sampai di puncaknya dia. Tapi hasilnya ada, semangatnya ada, jaganya mau. Saya suka sama dia. Oke.
Sekarang kita setelah bicara mengenai tim, kita bicara mengenai liga secara keseluruhan, Kak Fahri. Bagaimana evaluasi Kak Fahri terhadap kompetisi dari IBL, terutama tahun 2020 ini? Apa yang Kak Fahri lihat sebagai segi positif, apa yang Kak Fahri lihat butuh improvement? Ini saya kalau IBL saya belum masuk kan, jadi cuman baru berapa ya, baru 6 pertandingan, 6 baru 6 game kan saya main. Jadi secara ininya sih ya, secara pelaksanaan mungkin oke ya kalau saya bilang. Tapi secara banyaknya pertandingan, saya kebetulan ikut di Sri Kandi kan, jadi kayak apa? Di Tanago tuh kan tim pelatdanya DKI kan, saya advisor di situ, jadi kita main di Tanago. Sri Kandi itu ada 6 tim, itu mereka ketemu 4 kali. Jadi mainnya 20 kali. 20 game main baru Final Four. Masa IBL kalah sih? Kita cuma main berapa kali? Cuma 18. Makanya. Jadi saya rasa itu apa nggak tahu, saya juga nggak tahu ya kenapa kok sedikit banget gitu, kenapa nggak kayak dulu 3 kali ketemu ya. Dulu kan 3 kali ketemu kan? Iya. 3 kali ketemu baru apa? Playoff baru Final Four. Ya. Kan itu dulu ada berapa, bisa 30-an ya? Iya 30-an. Ada 10 tim kan dulu 30-an, bisa 30 game. Saya rasa itunya aja sih, kalau yang lain sih mungkin oke aja ya. Mungkin kalau mau nanya kan, kalau dulu kan ikut di dalam, tapi kalau sekarang kan saya nggak ngurusin kontak sama IBL-nya, saya cuman di Angtu aja, jadi belum masuk juga deh. Cuman kalau saya dengar ya masih ada komplain lah kadang-kadang, IBL suka memberi keputusan yang mendadak gitu. Ini saya dengar dari ini ya, saya nggak ngikut dalam hal Ferry sama si ini. Wah ini gimana ya Bu? Kenapa nih? Saya cuman karena saya kan fokusnya di tim aja, jadi nggak ikut di manajemen. Kak Fahri, ada satu wacana ini masih masukan ya, mengenai bagaimana kita bisa memberdayakan pemain kita, terutama pemain lokal, agar bisa berkompetisi selama setahun penuh, dalam tanda kutip Pak Fahri. Seperti yang tadi concern Kak Fahri sampaikan ya, IBL cuma bertanding 18 kali. Ada satu wacana untuk menambah dalam 1 tahun itu, selain kompetisi IBL, ada turnamen lain lagi, mungkin selama 4 bulan, di mana hanya pemain lokal aja yang bermain. Jadi 4 bulan IBL, 4 bulan turnamen lain. Kalau ada wacana seperti ini, kira-kira Kak Fahri setuju nggak? Pasti setuju. Pastilah. Dan anak-anak juga saya rasa, ya kalau saya dari dulu begitu ya, mungkin 4 bulan pakai main asing, 4 bulan non asing, 4 bulan asing, 4 bulan non asing. Jadi anak-anak oke, mungkin pakai pemain asingnya, dia pemain asing nggak bagus, dia kalah. Tapi waktu dia nggak pakai pemain asing, dia bisa timbul gitu. Kebanggaannya lain lagi gitu, bahwa kita nih oke, ya pemain asing kita mungkin kalah di pemain asing. Jadi mereka akan berlomba-lomba untuk, pada saat lokal tuh rame pasti. Karena berlomba-lomba untuk nunjukin diri kan. Jadi menurut saya Kak Fahri, jadi Kak Fahri justru melihat kalau ada turnamen yang khusus untuk pemain lokal ini justru sangat bermanfaat ya untuk para pemain lokal, terutama untuk meningkatkan PD mereka, Kak Fahri ya. Iya. Saya setuju banget tuh. Maksudnya jangan jadi wacana, dijadiin aja. Insya Allah Kak Fahri. Iya kan. Oke Kak Fahri, terima kasih waktunya, terima kasih bincang-bincangnya, terima kasih atas masukannya. Kak Fahri sukses selalu, jaga kesehatan, mudah-mudahan liga ini bisa kembali lagi secepatnya, kita kembali normal lagi. Amin. Oke, Kak Fahri. Sore.